Halo, balik lagi di channel Ardiansa Wijaksono. Minggu lalu, aku mulai mengadakan nih sebuah rekomendasi saham. Jika ada saham yang menarik untuk dibeli, pasti aku share di channel Telegram. Pada minggu lalu sih dapat lumayan sih cuannya dari saham. Boleh kalian cek kok di Telegram, linknya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa join, biar kita cuan bersama. Dalam video ini, aku akan membahas tentang beberapa pertanyaan yang hampir sama yang ditujukan ke aku, yaitu bagaimana sih caranya memulai trading dari pemula, atau gimana sih caranya trading di saham itu caranya itu seperti apa. Simak video ini selengkapnya. Aku paham kok gimana sih bingungnya untuk memulai trading, apalagi yang baru aja terjun di pasar modal, terlebih di saham, karena aku dulu pernah kok mengalaminya sama seperti kalian. Ya dulu tuh aku bingung nih, gimana sih caranya itu trading, atau kiatnya tuh seperti apa sih, step-stepnya untuk memulai trading itu seperti apa. Nah, dalam video ini aku akan men-share berdasarkan pengalamanku sendiri, gimana sih caranya memulai untuk trading. Langsung aja kita bahas ke topik utamanya. Yang pertama, ini adalah pengetahuan. Sebelum kamu memulai trading, biasakan untuk membaca sebuah buku, apapun buku itu. Nah, aku udah ngumpulin nih beberapa buku, yaitu dari sebanyak ini. Bisa kalian beli di e-commerce atau di Gramedia. Ini nggak disponsori loh ya, tapi kalau ada yang mau nyponsori ya silahkan sih kirim buku gitu. Pastikan dulu sebelum trading, kamu perlu nih untuk mengetahui setidaknya dasar-dasar apa aja yang perlu kita lakukan untuk melakukan trading saham. Dari membaca buku itu atau melihat video-video seperti ini, itu kamu bisa tahu nih step-step awal yang biasanya yang orang-orang trader lakukan itu seperti apa, step-stepnya itu seperti apa. Seenggaknya kalau udah punya nih fondasi, atau kalian udah punya semacam pegangan nih, oh besok kalau aku mau terjun saham, mau trading saham harus seperti ini. Yang kedua adalah tentunya kamu harus memiliki sekuritas nih. Gimana caranya untuk memilih sekuritas itu? Nah, sebenarnya udah pernah aku bahas sih gimana caranya untuk memilih sekuritas. Nah, videonya sudah aku cantumkan di link ini. Silahkan diklik. Lalu yang ketiga adalah mulailah dari modal yang kecil. Meskipun pada saat kamu membuka rekening saham dan kamu sudah mendepositkan dana kamu ke sekuritas tersebut, tapi gunakanlah nominal yang kecil dulu. Misalkan kamu depositnya itu 10 juta. Nah, mulailah dari kisaran 2 juta sampai 5 juta dulu. Jangan lebih dari 50%. Kenapa? Kamu harus tahu nih, harus menyesuaikan trading itu seperti apa. Harus menyesuaikan, oh trading itu seperti ini. Nah, ketika kamu trading, kamu harus bisa mengelola manajemen keuangan kamu atau money management. Kamu harus dengan bisa mengelolanya. Kalau kamu menggunakan full cash, seluruh modal kamu, yang ada kamu akan greedy. Ketika kamu salah langkah dan mengalami kerugian yang tidak sedikit, kamu mengembalikan modal kamu itu akan sedikit kesulitan. Nah, seperti tabel ini nih. Dari tabel barusan, itu kalau kamu loss 50%, kamu harus mengembalikannya 100%. Ya bayangin aja kamu harus mengembalikan 100% akibat kerugian 50%. Nah, sebaiknya gunakan dulu modal yang kecil supaya resiko yang kamu tanggung itu juga kecil dan kerugian yang kamu alami itu tidak sebesar kamu menggunakan seluruh modal kamu. Yang keempat, yaitu jangan gunakan seluruh modal kamu itu untuk satu kali transaksi. Kamu perlu untuk mendiversifikasi saham kamu. Misalkan dalam satu porto itu idealnya itu antara 2 sampai 3. Kalau dari aku loh 2 sampai 3. Kenapa? Karena dengan saham 2-3 itu aku bisa dengan mudah memantaunya. Aku pernah dalam satu portofolio itu berisikan 10 lebih saham. Nah, itu aku sempat kebingungan nih, gimana sih caranya untuk ini memantau ini sekian banyaknya. Justru aku malah bingung. Kalau 2 atau 3 itu justru lebih enak, karena lebih enak dimantaunya. Oh, setelah mantau saham ini aku mantau saham yang kedua, atau kemudian aku mantau saham yang ketiga. Jadi tidak harus kebingungan nih, saham satu gimana nih keadaannya, saham sampai saham ke-10. Nah, itu bikin pusing. Usahakan modal kamu itu kamu bagi menjadi 2-3 saham dalam satu porto. Jangan digunakan untuk semua dalam satu saham. Nanti kalau dalam satu saham yang ada kamu loss, kamu tidak ada saham yang akan melindunginya. Katakanlah saham ABCD naik. Nah, saham yang lainnya
itu mengalami penurunan. Artinya adalah ada keseimbangan nih, yang satu untung, yang satu rugi, bisa untuk membaleskan. Yang kelima ini biasanya menjadi penyakit nih, atau yang bikin trader pemula itu biasanya gagal atau mengalami kerugian. Nah, ini tuh adalah membeli saham gorengan. Nah, saham gorengan ini biasanya fluktuasinya sangat tinggi nih. Menit keberapa di harga sekian, ternyata menit atau detik kemudian di harga tinggi. Atau bisa dalam 5 menit itu bisa sampai 10%. Nah, hindari dulu saham-saham yang fluktuasinya tinggi atau saham-saham gorengan. Kenapa? Karena kamu akan tergiur nih transaksi di saham itu. Nah, kalau kamu belum punya pengalaman yang cukup untuk bertransaksi di saham gorengan, lebih baik hindari dulu. Fokus saja ke saham blue chip atau saham second liner yang fluktuasinya itu tidak terlalu tinggi, supaya kamu bisa menyesuaikan trading kamu. Kamu harus mengenali, oh trading di saham blue chip itu seperti ini, second liner seperti ini, dan juga third liner itu seperti ini, gitu. Yang terakhir ini biasanya menjadi suatu kebimbangan bagi trader pemula atau yang baru aja masuk. Apa sih itu? Ini berkaitan dengan gain and loss. Nah, kenapa kok antara itu? Nah, biasanya yang masih baru itu ketika mendapatkan keuntungan itu gatel nih pengen pencet tombol jual supaya dapat merealisasikan cuannya. Karena khawatir nih kalau cuan ini nanti, keuntungan ini nanti justru akan berbalik menjadi kerugian. Nah, takutnya itu seperti itu. Biasanya yang dialami oleh trader pemula itu seperti itu. Lalu mengenai cut loss. Nah, trader pemula itu biasanya enggan nih untuk cut loss karena takut nih kehilangan modalnya. Sehingga mereka cenderung memilih untuk menahan saham tersebut meskipun rugi berapa persen, belasan persen, bahkan sampai puluhan persen. Nah, aku mau ngasih saran nih untuk yang topik ini tentang gain or loss, itu adalah ketika kamu mendapatkan keuntungan dan kamu sudah memperkirakan kenaikan harganya itu sampai berapa, atau saham ini itu berpotensi untuk naik ke berapa, lebih baik biarkan keuntungan tersebut terus menggulung. Kalau kamu mengalami gatel nih untuk langsung pengen jual saham yang untung, itu sebaiknya kamu tutup dulu laptopnya atau aplikasinya tutup dulu. Kalau kamu memang yakin saham tersebut sampai ke harga sekian, udah percaya aja. Kalau kamu masih khawatir, tinggal aja pasang automatic order atau trailing stop. Nah, kalau cut loss, berapa sih kerugian yang mampu kamu tanggung itu? Misalkan 3%, 5%, atau 6%, ya udah potong aja itu. Potong aja kerugian kamu dengan maksimal persentase tersebut. Jangan kamu hold sampai belasan persen dong, jangan, apalagi sampai puluhan persen. Kalau udah sampai 3% nih, udah cut. Berapapun kerugiannya, udah cut. Anggap aja itu sebagai pembelajaran dan kamu bisa mengevaluasi diri kamu, tradingmu itu benar atau salah. Ternyata, oh tradingku mengalami kesalahan nih. Ya udah, koreksi, evaluasi, dan gunakan untuk menjadi pembelajaran supaya trading kamu selanjutnya itu lebih baik lagi. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih bagi yang udah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan menjawab tentang gimana sih caranya untuk trading saham, mengawalinya itu seperti apa. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like jika kalian suka sama video ini. Kalau ada yang ingin berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Kita berdiskusi bareng, kita bertukar pikiran. Dan kalau ada yang ingin membagikan atau share video ini, silahkan. Justru aku berterima kasih nih karena kamu udah mendukung channelku supaya lebih berkembang lagi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku udah upload video-video baru. Oke, sampai jumpa. See you next time.